Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Zafar Alam dengan NIM G00231844 dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada plexus brachialis. Apa sih itu plexus brachialis? Plexus brachialis adalah anyaman serat saraf yang berjalan dari tulang belakang nervus cervicalis 5 hingga nervus thoracalis 1. Kemudian melewati bagian leher, ketiak, dan akhirnya ke seluruh lengan. Intinya, inervasi ekstremitas atas berasal dari plexus brachialis. Selanjutnya, ini adalah gambar dari plexus brachialis. Pertama, ada nervus cervicalis 5 yang letaknya berada di atas vertebra cervical 5. Lalu ada C6 di atas vertebra cervical C6, C7 di atas vertebra cervical C7, C8 di bawah vertebra cervical C7, T1 di bawah vertebra cervical T1. Yang perlu diingat adalah jumlah vertebra cervical itu ada 7, sedangkan untuk jumlah nervusnya sendiri itu ada 8. Pada vertebra cervical C7 itu ada di atas dan juga di bawahnya. Gitu. Lalu selanjutnya ke alirannya. Yang pertama ada roots, lalu dilanjutkan dengan trunks. Pada trunks C5 dan C6 menyatu jadi upper trunks atau superior trunks, dan C7 jadi middle trunks, C8 dan T1 jadi inferior trunks. Lalu dilanjutkan dengan division. Pada division ini akan terbagi dua, yaitu menjadi anterior dan juga posterior. Selanjutnya ada cords. Pada cords, fasciculus lateralis atau lateral cords terbentuk dari anterior division of upper trunk dan anterior division of medial trunks. Sedangkan fasciculus posterior atau posterior cord terbentuk dari 3. Yang pertama, posterior division of superior trunk, posterior division of middle trunks, posterior division of inferior trunks. Lalu yang terakhir ada fasciculus medialis atau medialis cord. Ini berasal dari anterior division of inferior trunks. Lalu di ujungnya ada nervus axillaris yang berasal dari C5 dan C6. Lalu ada nervus musculocutaneus berasal dari C5, C6, dan C7. Ada nervus median berasal dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Lalu ada nervus radial berasal dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Untuk nervus ulnar berasal dari C8 dan T1. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu articulatio genus. Ini adalah gambar ekstremitas inferior. Dan untuk letak articulatio genus itu berada pada antara os femur dengan os tibia dan os fibula dengan patella. Ya, terdapat 3 articulatio yang menyusun genus, yaitu yang pertama articulatio tibiofemoralis proximal, articulatio tibiofemoralis distal, dan articulatio patellofemoralis. Ya, selanjutnya adalah musculus pada regio dorsum. Di regio dorsum terdapat 5 musculus. Yang pertama ada musculus trapezius, musculus latimus dorsi, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major, dan musculus levator scapulae. Pertama ada musculus trapezius. Kenapa namanya musculus trapezius? Karena ketika musculus dextra dan sinistranya digabungkan akan membentuk seperti trapezium. Yang pertama dari inervasi berasal dari nervus accessorius. Untuk fungsi yaitu ada elevasi, rotasi, dan abduksi scapulae, mengangkat bahu dalam abduksi penuh. Untuk origonya adalah processus spinosus vertebra C7 hingga T12, linea nuchae, protuberantina occipitalis externa, dan insersionya ada di lateral clavicula, acromion, dan scapulae. Selanjutnya adalah musculus rhomboideus.
musculus rhomboideus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada musculus rhomboideus minor dan juga rhomboideus major. Kalau dari letaknya, rhomboideus minor itu letaknya berada di atas rhomboideus major. Sedangkan kalau dari ukuran, rhomboideus minor itu ukurannya lebih kecil daripada rhomboideus major. Yang pertama kita bahas adalah rhomboideus minor yang diinervasi oleh nervus dorsalis scapula, fungsinya untuk mengangkat dan aduksi scapula, dan berada pada origo ligamentae processus spinosus vertebrae C7 sampai dengan T1, dan insersionya adalah margo medialis scapulae. Rhomboideus major yang kedua, inervasinya adalah nervus dorsalis scapulae, fungsinya mengangkat dan aduksi scapula, origonya processus spinosus FTH 2 sampai 5, dan insersionya margo medialis scapulae. Selanjutnya ada musculus latimus dorsi, yaitu diinervasi oleh nervus thoraco-dorsalis, berfungsi untuk ekstensi, aduksi, endorotasi brachium, dan origonya ada di processus spinosus vertebrae C7 sampai dengan L5, dan cristae iliaca, costae 12 atau costae paling bawah, dan insersionya itu ada di sulcus intertuberculus arisumari. Untuk letaknya musculus latimus dorsi itu letaknya ada di bawah, bisa gampangannya ada di bawah musculus trapezius. Selanjutnya yang terakhir ada musculus levator scapulae yang diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae, berfungsi untuk mengangkat scapula ke medial dan menarik bahu ke belakang. Origonya adalah processus transversus VC1 sampai dengan 4, dan insersionya adalah margo medialis scapulae di atas spina scapulae. Letaknya itu berada di samping leher sini, yang menempel pada C1 atlas, C2, C3, C4 terlihat pada gambar. Untuk sumbernya itu ada dua, yaitu pertama dari buku Nether, yang kedua dari Atlas Anatomi Sobota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.